Sebenarnya ini adalah cerita lanjutan dari perjalanan saya di Gunung Prau. Begitu selesai menyusuri lokasi kejadian 11 pendaki yang tersambar petir, saya kemudian meminta izin kepada pengelola basecamp Dieng untuk menginap 2 malam lagi. Rasanya begitu nanggung jika saya harus segera pulang. Padahal di sini ada beberapa tempat wisata yang jaraknya cukup berdekatan. Dengan mengendarai sepeda motor, kita bisa mengunjungi Candi Arjuna, Kawah Sikidang, dan Telogowerno. Waktu tempuh cuma beberapa menit. Ibaratnya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali mendaki gunung 2-3 tempat kita kunjungi. Dataran tinggi Dieng sendiri dikenal dengan sebutan negeri di atas awan. Ada juga yang menjuluki Dieng sebagai tanahnya para dewa. Oke, tanpa berlama-lama, inilah jejak digital perjalanan saya setelah turun gunung. Pertama-tama, tempat yang saya kunjungi adalah Kawah Sikidang. Can you feel that? Sesampainya di Kawah Sikidang, kita akan ditarik uang parkir sepeda motor Rp3.000. Kemudian membayar tiket terusan sebesar Rp20.000 untuk mengunjungi Kawah Sikidang dan Candi Arjuna. Ingat, tiket jangan sampai hilang. Mengapa dinamakan Kawah Sikidang? Karena oleh penduduk setempat diyakini bahwa kawah itu akan selalu berpindah tempat dalam jangka waktu tertentu. Pergerakannya mirip seperti hewan kidang atau rusa yang selalu melompat dari satu lokasi ke lokasi lain. Dan yang paling menarik dari Kawah Sikidang adalah cerita legenda tentang pengkhianatan cinta yang berakhir dengan tragis. Alkisah, ada seorang putri yang berusaha ingkar janji. Awalnya dia menerima pinangan dari seorang pangeran. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa calon suaminya adalah seorang siluman, yaitu bertubuh manusia dan berkepala rusa, sang putri berusaha untuk menggagalkan pernikahannya. Dengan cara licik dan penuh tipu daya, Putri Sintodewi kemudian meminta satu syarat tambahan, yaitu dibikinkan sebuah sumur dalam waktu 1 malam. Ketika sumur itu sudah hampir selesai, Putri Sintodewi kemudian menjebak dan membunuh Pangeran Kidang Garungan dengan cara menimbunnya di dalam sumur. Merasa dikhianati, Pangeran Kidang Garungan menjadi marah dan kecewa. Dengan kesaktiannya, sebelum meninggal, sang pangeran mengutuk sang putri bahwa kelak keturunannya akan berambut gimbal.
bekas sumur itu sendiri kemudian menjadi sebuah kawah seperti yang terlihat di video. Dokumentasi ini saya ambil sebelum ada himbauan dari pengelola tentang larangan mendaki bukit. Beruntung sekali sekarang jalur menuju ke sana sudah ditutup dengan tumpukan kayu. Kearifan lokal yang harus dihormati. Dari Kawah Skidang kemudian saya menuju ke Komplek Candi Arjuna. Di sini terlihat ada salah satu candi yang sedang direnovasi oleh BPCB, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya. Saat berjalan mengelilingi candi, saya melihat ada lokasi yang diberi tanda. Terlihat beberapa batu muncul di permukaan. Rupanya di sini ada beberapa candi yang masih terpendam dan belum digali. Area ini sendiri dulunya bekas rawa-rawa. Seperti inilah rekonstruksi dari bangunan candi. Tentu proses ini tidak semudah seperti menyusun puzzle ataupun memukar rumah. Ketika ada bagian atau elemen bangunan yang hilang, maka material modern ditambahkan untuk menggantikannya. Dengan syarat, batu pengganti itu harus diambil dari bahan yang sama dengan bangunan asli. Untuk membedakan batu yang asli dan penggantinya dapat dilihat dari tanda berubah titik lubang. Jadi apabila kita main-main ke candi, sering-seringlah mengamati bagian-bagian candi dan carilah titik lubangnya. Lumayan bisa untuk melatih mata supaya awas. Oke.
Dari Candi Arjuna kemudian saya menuju ke Dieng Pak. Dengan membayar tiket sebesar Rp15.000, saya memaksakan diri untuk mendaki sebuah bukit kecil. Dari sini saya bisa menyaksikan dua buah telaga, yaitu Telaga Werna dan Telaga Pengilon. Beberapa masyarakat mempercayai bahwa asal-usul Telaga Werna berasal dari pakaian sang ratu dan putrinya yang jatuh tertiup angin. Ada juga yang mengatakan bahwa warna air yang berubah-ubah berasal dari cincin bangsawan yang jatuh ke dalam telaga. Secara ilmiah, perubahan warna terjadi karena adanya kandungan sulfur yang tinggi dan kemudian terkena sinar matahari, sehingga memunculkan perubahan warna. Di Dieng Pak sendiri sebenarnya ada sebuah wahana yang memancing adrenalin. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank when I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time. Pangeran Kidang Garungan, yang lalu biarlah berlalu. Bukankah hidup itu untuk dinikmati? Karena hidup itu singkat, kawan. Oke, nanti ditiup di sana ya. Jangan ditiup, ini kasihan. Batu Pandang Ratapan Angin sendiri memiliki cerita legenda tentang perselingkuhan. Ketika mengetahui istrinya berselingkuh dengan orang lain, kemudian sang suami mengutuk istri dan selingkuhannya menjadi batu.